Salam guru hebat. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jombang akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Perkenalkan, saya Kristina Galuh Astri Sulandari dari SDN Karangan 1, calon guru penggerak angkatan 7. Juga Ibu Miftahul Fitria dari SDN Blimbing selaku pengajar praktik dan Ibu Musrifah selaku fasilitator. Tujuan dari aksi nyata ini yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN Karangan 1, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Yang saya lakukan diantaranya yang pertama yaitu diseminasi budaya positif di SDN Karangan 1, dan yang kedua yaitu membuat keyakinan kelas bersama murid saya di kelas 6. Budaya positif merupakan kegiatan kebiasaan yang bernilai positif dan mampu menumbuhkan karakter murid. Diseminasi budaya positif di SDN Karangan 1 ini akan saya sajikan dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1 dan rekan-rekan guru serta staf SDN 1 yang saya hormati. Pertama kita sampaikan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya shalawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kita juga syukur alhamdulillahirobbilalamin pada siang hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Bapak Ibu, teman-teman semua, hari ini kita akan menerima diseminasi budaya positif yang nanti materi ini akan disampaikan oleh Ibu Kristina Galuh. Jadi nanti akan ada pemaparan tentang materi ini dari Ibu Kristina Galuh. Yang pertama nanti ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian ada pemaparan materi dari Ibu Galuh, kemudian yang keempat nanti ada tanya jawab, kemudian yang kelima nanti menutup. Jadi mohon acara yang pertama mau kita buka sedaya, moga acara ini berjalan dengan lancar. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama sama kita lalui. Sekarang selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Mohon berganti makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta staf SDN Karangan 1. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan program dari guru penggerak yaitu Ibu Kristina Galuh, yaitu untuk mendiseminasikan budaya positif di lingkungan SDN Karangan 1. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada beliau dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua hingga di akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kegiatan ini saya harapkan nanti berjalan dengan baik, dengan lancar, dan jika ada pertanyaan atau tanggapan ditanyakan kepada Bu Galuh agar proses ini bisa berjalan dengan baik. Harapan saya dengan diseminasi ini dapat memajukan sekolah kita, khusus sekolah kita yaitu di SDN
Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikhlas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung untuk acara berikutnya, pemaparan materi dari Ibu Kristina Galur. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Karangan 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SDN Karangan 1. Mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif untuk SDN Karangan 1. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan semuanya sudah menyediakan waktu untuk saya menyampaikan materi ini, sudah memberikan kesempatan untuk saya berbagi apa yang saya dapatkan di dalam saya mengikuti guru penggerak. Untuk yang pertama di sini, tujuan dari kegiatan kita pada siang hari ini yaitu mengimbaskan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nanti yang akan kita pelajari pada siang hari ini yaitu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukum dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi itu ada 5 posisi kontrol dan ada yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Untuk mengawali kegiatan, coba Bapak Ibu kita lakukan bersama di kegiatan ini dengan berpasangan di sini. Yang satu adalah sebagai A, yang satu sebagai B. Nah di sini coba dengan sobek kertas kecil. Kertas kecil disobek. Kemudian di situ dengan tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Boleh benda, boleh apa saja yang menurut Anda berharga. Misal dengan punya cincin emas yang sangat berharga, jangan tulis di situ. Anggap itu adalah sebuah cincin emas. Jangan tuliskan di situ. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam erat-erat. Genggam erat-erat. Salah satu dari jenengan. Tuliskan sesuatu yang berharga. Misalnya kalau misalnya apa nama pacarnya kan berharga, digenggam erat-erat. Sabun. Kemudian untuk yang satunya lagi, pasangannya yang sebelahnya, misalnya lagi akan mencoba dengan sekuat tenaga meminta agar sebelah jenengan itu memberikan apa yang digenggam. Monggo dipraktekkan. Kapan menggenggam? Bagi bisa coba untuk buka itu. Apa yang terjadi di situ? Bisa menyampaikan sedikit apa yang terjadi di sini? Monggo, Bu Anggi barangkali. Apakah Bu Anggi bisa membuka genggaman dari Pak Afan? Tidak bisa. Genggam dengan erat. Padahal dia sudah berusaha untuk membukanya ini. Nah, di sini siapa sebenarnya yang punya kontrol? Kontrol. Apakah Bu Anggi, orang yang berusaha untuk membuka tangan itu, apakah kita yang menggenggam? Kita yang menggenggam. Nah, di sini menurut Dr. Gillian Glaser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid.
selama ini kita laksanakan di sekolah ini, bahwa guru itu bisa mengontrol seorang murid. Sebenarnya apakah memang guru itu bisa mengontrol murid, ataukah murid yang menyediakan dirinya untuk dikontrol oleh gurunya? Ya, muridnya. Jadi anak-anak kan belum mengerti, istilahnya belum mengerti, sehingga mereka kita kontrol bagaimana kemudian istilahnya pasrah, pasrah. Itu yang selama ini ada di dalam pikiran kita, bahwa kita seorang guru kita bisa mengontrol murid kita. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan di sini kita memberikan kritik, kita memberikan menjas seorang anak, kamu salah, kamu tidak benar. Apakah di situ dapat menguatkan karakter seorang anak tersebut? Justru malah di situ dia akan merasa bahwa dirinya itu adalah seorang yang aku kok kayak ini, aku kok gagal, aku ternyata aku nakal. Kadang seringkali kita bahkan saya sendiri pun kadang di rumah dengan anak saya sendiri, kok nakal kan, begitu ya, seringkali terucap seperti itu. Ternyata kalau di sini bukan malah menguatkan karakternya, di sini dia mengaku ada nakal kok, begitu kan ya. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, penghargaan, tunjukkan terus-menerus efektif dan bermanfaat. Kita menganggap ketika kita melakukan membujuk seseorang itu, justru malah disitu adalah menciptakan seorang menjadi seseorang yang gagal. Pertama memang menurut, pertama itu menurut apa yang kita katakan. Tapi lama-lama dia akan menolak. Dia akan menolak dengan apa yang kita katakan karena mereka mempunyai kontrol diri sendiri. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang seringkali saya pun juga sebelum memahami materi ini, seringkali saya juga melakukan hal itu. Tidak hanya ke murid, tapi juga kadang di rumah anak ini. Seringkali kita sampai menjubiter ini. Anak itu kita kontrol. Jadi bukan kita memberikan kesempatan untuk anak kita itu berkembang dengan bakat kita, tapi malah kita mengontrol. Sampai jamin kudu pinter matematika misalnya. Sampai jamin kudu pinter kudu dan dari ini. Tetapi kita lupa bahwa anak-anak itu punya kontrol diri, punya kemauan diri sendiri. Di sini perubahan paradigma stimulus respon terhadap pendekatan teori kontrol. Dan di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seringkali kita begitu nih. Nah ini kita coba untuk merubah pemandangan kita, merubah paradigma kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya seperti itu. Pokoknya perilaku buruk dia melakukan kesalahan. Nah, kita sekarang mencoba bahwa semua perilaku yang dilakukan oleh anak-anak itu memiliki sebuah tujuan, ada tujuannya, dan itu yang akan kita gali bersama. Sajane arek nakal, sajane arek ingin melakukan kesalahan itu ada penyebabnya. Gitu. Kemudian lain bisa mengontrol saya. Di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Sekarang kita lupa bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Memaksakan Anda pada saat tujuan gagal. Dan di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kalau ini model berpikirnya menang. Kita lanjutkan seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita di Ajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu diri kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Ajar Dewantara. Inilah yang harapannya kita disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa satu sokongan.
udah masuk nih, masuk waktunya upacara nih, tanpa diobrak-obrak, tanpa ada tekanan ke anak, mereka akan memiliki disiplin diri, berangkat dengan sendirinya. Itu harapan kita bersama nantinya. Nah, ini Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan ada motivasi sebenarnya dalam perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini seringkali anak-anak di desa ini, mereka melakukan disiplin itu karena takut dihukum atau karena supaya dia berada di posisi aman, ini biasanya cari amannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini pengen hidup nih misalnya gitu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini harapannya nanti anak-anak ada di posisi ketiga, jadi punya motivasi itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Ketika seorang anak menghargai dirinya sendiri, dia akan menjaga dirinya supaya istilahnya tidak sampai dimarahi orang lain atau diperlakukan buruk oleh orang lain. Nah, ini ada pertanyaan sedikit untuk Bapak Ibu guru semuanya terkait dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, kita bersama di sini baik guru maupun staf nih. Kita sebagai guru atau kita sebagai staf Karangan 1, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Apakah takut hukuman? Ataukah yang kedua tadi ingin mendapat penghargaan? Ya, nanti mendapat penghargaan dari UKS misalkan. Ataukah memang dari motivasi diri kita sendiri sebagai ini kewajiban saya, ini tanggung jawab saya. Karena kebiasaan ya, berarti sudah ada disiplin diri nih. Itu mungkin ada beberapa yang memang sudah menerapkan dalam dirinya nih. Kemudian apakah di sini menghindari ketidaknyamanan hukuman? Dan dari antara ketiga itu motivasi yang paling kuat. Harapannya nanti kita motivasi paling kuat yaitu adalah kesadaran diri, bukan kebiasaan itu, sehingga kita bekerja pun itu apa nih? Istilahnya itu kita bekerja kan tanggung jawab diri kita sendiri. Ada kaitannya dengan tanggung jawab kita terhadap anak-anak, dan tanggung jawab diri kita kepada Tuhan nih. Tuh. Itu coba ini perhatikan dengan bersama. Ada sebuah kasus. Ivan pernah menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Ini seringkali kita jumpai di murid kita sendiri, ada yang tidak suka matematika. Nah, pada saat guru matematikanya menanyakan pertanyaan, Ivan menjadi gugup karena gurunya pas keliling tahu ini kok gak memperhatikan. Anak ini ternyata menggambar sendiri. Seringkali tanpa kita sadari mesti kita tegur. Nah, ini sama dengan yang dilakukan oleh Pak Seno selaku gurunya. Dan akhirnya tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berusaha menjawab. Soalnya kaget. Nah, seluruh kelas tertawa melihat Iva tadi, malah diguyu, istilahnya malah ditertawakan karena dia tidak memperhatikan, tidak gurunya kaget, ditertawakan teman-temannya. Dan apa yang dilakukan Pak Seno di sini? Pak Seno membiarkan temannya menertawakan Iva. Bahkan di sini Iva disuruh untuk maju ke depan, disuruh berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak menertawakan apa yang dilakukan oleh Iva tadi yang dihukum oleh gurunya. Itu seringkali mungkin tanpa kita sadari
Saya pun juga ketika saya mengingat-ingat, saya pernah melakukan hal ini terhadap murid saya. Soalnya mungkin bawaan kita jengkel, kita itu sudah menjelaskan dengan baik murid kamu ngono, engko nek ulangan biji elek sing disalahno gurunya. Seringkali kita bingung, akhirnya murid kita tegur, kita suruh maju kelas seperti yang dilakukan Pak Seno. Nah, secara pribadi apakah Bapak Ibu di sini setuju dengan tindakan Pak Seno? Setuju atau tidak? Boten. Kenapa Bu? Oke, bisa mungkin dijawab dengan ya. Dalam menilai kalau anak itu di rumah itu mungkin mentalnya drop karena dilihat anak saya dan dia merasa mungkin saya nggak merasa saya salah, tapi saya memang tidak suka dengan pelajaran Pak Seno atau apa. Jadi Pak Seno bisa mendekatinya, tidak harus anaknya disitu Pak. Langsung diberi hukuman serta-merta malah bukan semakin semangat untuk belajar, bisa jadi malah nanti semakin benci ya pelajaran itu, benci dengan gurunya ya Kak. Saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu juga begitu, karena pelajaran matematika saya pada saat itu awal jadi guru saya sangat gemes gitu, diajari dan saya gemes sampai anaknya nangis, saya ajari keluar dan nangis, terus besoknya dia nggak masuk, saya takut nggak masuk nanti muridku gitu. 2 hari nggak masuk, saya komunikasi dengan teman guru saya. Sampai nanti Bu, sampai ketangis di kelas seperti itu. Saya takut sekali. Ternyata ketika anaknya masuk saya tanya, Mas anak kemarin nggak masuk kemana? Rewel Bu. Saya sudah ketakutan. Aduh, murid itu gak bilang sekolah ini gara-gara saya menghukum dia karena nggak bisa kerjakan matematika. Nah semenjak itu saya mulai mengurangi tindakan-tindakan yang sekiranya itu membuat anak takut. Yaitu tadi ternyata saya yang takut sendiri ketika anak didik saya tidak masuk sekolah. Saya kira takut dengan saya. Nah menurut Anda tindakan Pak Seno ini sebuah hukuman apa konsekuensi? Hukuman ataukah konsekuensi? Mungkin selama ini kita menganggap itu hal yang sama ya, antara hukuman dan konsekuensi. Bisa mampu hukuman dan konsekuensinya kalau dia berdiri di depan, gitu. Nah kita di sini akan belajar bersama tentang apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Nah di sini kalau hukuman itu bersifat tidak terencana, hukuman tiba-tiba bersifat satu arah, jadi dari kita. Jadi anak itu tidak tahu, misalnya anak itu melakukan kesalahan, kita langsung memberikan hukuman. Jadi dia tidak tahu sebelumnya, kalau saya melakukan ini, saya mendapat hukuman ini. Itu namanya hukuman. Jadi hanya murid menerima suatu hukuman. Kalau konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi misalnya di dalam kelas kita membuat kesepakatan dengan anak-anak. Nanti kalau tidak mengerjakan PR 1 kali diapakan, tidak mengerjakan PR 3 kali diapakan. Jadi ketika dia mendapatkan sebuah hukuman, di situ bunyinya sudah bukan hukuman tapi konsekuensi karena sudah disepakati sebelumnya. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, dari hukuman dan konsekuensi menurut jenengan yang lebih baik, lebih baik diberikan anak hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ini. Nah, di sini ternyata ada yang lebih baik lagi. Di sini namanya restitusi. Nah, restitusi di sini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Nah ini, kalau kita
membuat anak-anak, menciptakan anak menjadi anak-anak yang gagal, dan kita sering memberikan hukuman. Di sini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Biasanya contohnya, misalnya terlambat ke sekolah dihukum, disuruh hormat bendera selama 1 jam misalnya. Nah, itu akan membawa dampak jangka panjang. Karena apa? Disaksikan oleh banyak temannya. Kemudian murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, ini seringkali ketika anak melakukan kesalahan mesti boten pulau. Tapi ketika nanti kita tanya pelan-pelan, sing kamu belum, iki mangsa opo. Nanti akhirnya dia akan mengaku. Tapi ketika kita sekarang menghukum, pasti akan mencari yang namanya kambing hitam. Mesti nyalain motornya. Padahal sebenarnya dirinya sendiri yang salah. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahannya. Anak melakukan kesalahan, anak menerima hukuman impas. Itu kalau hukuman. Tapi hasil akhirnya akan menjadi identitas gagal, menjadi anak yang gagal. Sedangkan untuk ini konsekuensi dan restitusi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, sudah disepakati tadi. Anak memang tidak nyaman, tapi untuk jangka waktu pendek. Murid atau anak belajar taat peraturan dan mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, di sini kita bersama-sama nanti akan belajar menyelesaikan sebuah permasalahan anak dengan menggunakan restitusi. Restitusi di sini ada pilihan menguatkan, jadi di sini malah menguatkan anak dalam jangka waktu panjang, dan anak belajar memecahkan masalahnya, belajar memecahkan masalahnya sendiri, dan anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Saya lanjutkan. Nah, kita coba bersama ini hukuman ataukah konsekuensi. Nah, menurut Bapak Ibu di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak Ibu ini hukuman ataukah konsekuensi? Hukuman. Ternyata konsekuensi. Ini konsekuensi. Tidak apa-apa, kita coba lagi. Lari mengunjungi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sudah mulai memahami benar. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sudah mulai memahami tentang itu. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Mantap ya Bapak Ibu. Satu lagi, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah yang dilakukan. Apa? Konsekuensi hukuman? Mereka saya ulangi lagi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Oke. Dari yang sudah kita amati bersama tadi hukuman itu
menyakiti, kemudian ada efek jangka panjangnya. Itu kalau hukuman, ada aksinya, ada porsi menyakiti penekanannya. Sekarang berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Sebentar semuanya. Jadi apa yang coba saya sampaikan sudah mulai meresap nih. Kita lanjutkan. Apa itu dihukum oleh penghargaan? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Seringkali kita menjadikan hadiah itu merupakan sebuah kesalahan. Tindakan mana yang akan Anda lakukan? Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, atau kamu mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Jadi sampai lebih tahun ini kok saya tidak gimana? Seringkali kita begitu. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau bisa jadi kita mengkritik dan kadang kita mendiamkannya. Itu sering saya lakukan sebelumnya di kelas. Betul ini, bapak ngomong mana? Seringkali mungkin tanpa kita sadari itu emosi kita itu terbawa, tapi sering berjalan waktu saya belajar dan terus belajar, karena apa yang kita lakukan seperti yang saya katakan tadi itu akan membentuk anak yang akan berbawa di sini. Nah, di sini yang betul itu peraturan kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu berarti ada motivasi dalam diri anak untuk melakukannya, gitu. Karena seringkali kita sendiri saja biasanya terjadi peraturan dibentuk untuk dilanggar, begitu. Nah ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Nah di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan daya bila mengendarai kendaraan berdua? Biasanya malah kadang itu dalam kondisi hukum menggok, wah bawa helm, aku tadi tidak bawa SIM, gitu. Kalau orang itu kumpulin kumpulai kok helman kadang begitu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat bekerja? Nah di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, maksudnya motivasi dari dalam diri. Kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini contoh keyakinan kelas. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Kemudian bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran bisa berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Nah, di sini lebih ke arah positif, Kalau peraturan biasanya itu dilarang, contoh misalnya dilarang merokok, contohnya dilarang ramai di sini, biasanya begitu. Nah itu bisa diubah, kelas bebas asap rokok. Jadi ada positif, itu kata-kata positif kalau keyakinan kelas. Sebelum saya lanjut, kita gerak sedikit biar nggak ngantuk. Monggo Bapak Ibu, kita berdiri sebentar biar nggak ngantuk. Joget sedikit aja. Yuk, kita berdiri dulu.
Tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata Bapak Ibu masih semangat sekali. Kita lanjutkan sedikit. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Jason dalam Choice Theory. Nah, ini ada Ibu Ambar, guru wali kelas di kelas 2, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas itu datang mengeluh padanya. Ternyata Doni itu sering mengambil bekal temannya dengan paksa. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa yang Anda lakukan terhadap Doni? Memarahi. Bagaimana dipanggil ke kantor? Dinasihati. Iya. Ditanya dulu alasannya. Nah, menurut Anda, kira-kira alasan Doni melakukan itu kenapa kok ngambil bekal temannya dengan paksa itu? Lapar, tidak punya uang, sandunya kurang. Memang jahil. Oke. Berarti memang ada kebutuhan dari dirinya ya. Sengaja dari temannya gitu ya. Nah, ternyata di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup, ada kaitannya dengan kesehatan, rumah, makanan, perasaan aman, dan ada kesenangan. Di sini kebutuhan kesenangan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, mungkin itu tadi ya, kesenangan. Udah senang gara-gara aja nih. Bisa jadi kesenangan. Jalan nih. Ada penguasaan di sini. Kepengen dianggap berharga, membuat pencapaian ini diakui, merasa sok jagoan dan begitu ya. Kemudian ada di sini kebebasan, kebutuhan akan kebebasan, yaitu mengendalikan arah hidup seseorang. Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita coba sedikit di sini. Salah satu saja contoh. Aku bosen, ini yang ketiga. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin guru aja. Kira-kira ini ada kebutuhan apa di sini? Kok sampai bikin bosen? Bodoh? Anaknya di sini berarti bodoh apa di sini? Kesenangan. Kesenangan. Jadi ternyata kalau kita belajar di kelas itu kita berarti memperhatikan anak itu bodoh senang kan gitu. Biar tidak bosan dengan apa yang kita sampaikan. Nah, di sini yang poin pentingnya bahwa di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, ada Tisa dan Hana. Ini pernah terjadi di kelas saya sendiri. Di sini ada Hana yang sering menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Nyetatus biasanya ini. Nyetatus. Nah, jika Anda menghadapi kasus seperti ini, di sini karena ibunya Tisa lapor ke dengan bahwa Hana ini menjelek-jelekan Tisa di sosial media. Kalau Anda menghadapi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan dengan kasus ini? Marah dulu. Marah dulu. Nanti karena kita kalau ada kasus apa sih? Masalah. Sering kali. Nah, di sini ternyata ada 5 posisi kontrol di sini. Kita itu kadang kita menjadi penghukum bagian anak, kadang kita membuat mereka merasa bersalah. Ternyata di sini itu kita yang memberikan kontrol, sehingga di sini anak-anak malah justru akan semakin tertekan. Dan di sini ada kadang kita menjadi teman, kita menjadi pemantau, dan di sini yang diharapkan nanti setelah kita belajar bersama tentang materi ini adalah kita berada di posisi ini, manajer, menghargai diri sendiri. Nah, bagaimana caranya nanti kita bisa menjadi posisi manajer? Nanti ada. Nah, saya tanya
posisi manakah yang paling kuat pada diri Bapak Ibu semuanya? Jawab sejujur-jujurnya. Satu dan dua. Seringkali sebagai penghukum, seringkali membuat mereka pokoknya sama bersalah. Itu yang cenderung kita lakukan. Gak apa-apa, kan saya juga bisa seperti itu sebenarnya dulunya. Itu manusiawi. Tapi kita kembali lagi dampak bagi anak-anak kita di sini akan belajar tentang segitiga restitusi. Restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses yang mengajarkan itu atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentukkan pendiri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang diletakkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya memakai itu apa? Sebab saya tidak terbiasa memulai. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena sebuah alasan tertentu kan? Iya Pak, saya biasa aja Pak. Ya saya dari ini lah. Masa saya dibuka fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak memikirkan lagi. Hanya mengenal. Iya Pak. Untung saya masih sabar dan saya meminta saja. Sudah lulus padahal saya pasti dari ini lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tak bertahan dan bersama. Kamu memilih untuk tidak berdoa lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang tidak bertahan keras. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan keras atau dosis kamu tidak. Enggak Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keyakinan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu? Jadi di sini tadi anak diajak untuk memahami kesalahannya, memahami kesalahannya.
Harapannya di sini menstabilkan identitas, menstabilkan identitas, yaitu membuat murid yang merasa gagal menjadi karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita memberitahu bahwa itu hal yang wajar sebenarnya. Kita marah itu hal yang wajar. Tapi kembali lagi, apakah yang kita lakukan itu benar? Gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah membantu murid mengenali apa kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini sedikit yang pernah saya coba lakukan dengan murid saya di kelas 6. Dia bertengkar karena saling mengejek dengan menyebut nama orang tuanya. Ya. Di sini saya menstabilkan identitas. Di sini yang terjadi adalah Rena dengan Farid ini bertengkar sampai kerudungnya Rena sobek. Nah di situ saya mencoba menggali di sini siapa yang bersalah. Siapa di sini bersalah? Maka saya langsung memarahi dia. Mereka berdua tidak saya marahi langsung. Tapi di sini saya coba saya ajak komunikasi. Saya tanyakan keluhannya masing-masing. Jadi kedua-duanya saling mencurahkan apa yang terjadi. Kadang kan kita satu ngomong ini, satu ngomong begini kan begitu. Jadi kita gali dulu. Kemudian kita di sini membenarkan apa yang dilakukan, membenarkan dalam arti di sini kita memberikan kepada mereka bahwa itu sebenarnya wajar. Kamu marah dengan temanmu itu hal yang wajar. Tapi kembali lagi di sini kita tunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Jadi dia akan menyadari kesalahannya sendiri, dan harapannya di sini nanti di akhir dia ketika mengetahui bahwa dia salah, maka dia akan berusaha untuk memperbaiki, berusaha untuk tidak akan mengulanginya lagi. Dan kesimpulan dari kegiatan pada siang hari ini yaitu harapannya nanti Bapak Ibu semua bisa menerapkan segitiga restitusi ini sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah yang lahir dari kesadaran diri guna menyiapkan generasi bangsa yang berkarakter dan berakhlak mulia. Itu, dan terakhir terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nah, di sini saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Terima kasih kepada Pak yang sudah menyampaikan banyak hal baru untuk kita semua. Kemudian ada untuk sesi keempat, acara keempat adalah tanya jawab. Monggo apabila ada yang perlu ditanyakan kepada pemateri, silakan. Monggo mulai. Bagaimana cara mengatasi anak yang sering melakukan trauma? Terus yang sering disadar oleh anak-anak, bagaimana cara mengatasinya? Contohnya di sini pelanggaran apa misalkan begitu. Mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah, mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Dan di sini yang saya coba pernah saya lakukan di sini yaitu anak kita dekati, bukan terus saya sampai panggilnya ngomong sama saya ngomong enak emang misalnya tidak, tapi kita dekatinya dalam arti tanpa sepengetahuan teman-temannya kita itu sedang memberikan sebuah gak terus langsung mesti sampai panggilnya sampai ngomong ini. Anak akan merasa takut, tapi ketika mereka sedang bermain kita tahu, kita mendapat laporan misalkan biasanya kita mendapat laporan atau kita langsung mendengar itu tidak kita serta
ngobrol dulu hal-hal yang lain dulu, baru setelah itu tulisan lagi lah pokok ngomong cek sebenarnya misalnya gitu. Nanti dia akan menceritakan dengan dirinya, baru di situ ketika dia dalam kondisi tenang, dia dalam kondisi enjoy lah istilahnya, di santai, kita masuk di situ. Kapan mengundang diri, kata-kata kita diciptakan oleh Tuhan, kita punya mulut yang sempurna. Ayolah kita mengucapkan kata-kata yang baik, kita mengucapkan kata-kata yang memuliakan Tuhan, misalnya begitu. Nah di situ nanti anak ketika dalam kondisi tenang, santai, kita beri omongan apapun pasti akan masuk, meresap. Tapi ketika kita langsung dipanggil, kita ngomong yang bagaimana, dia tidak akan masuk, malah dia di situ akan merasa malu, ada malu di situ karena dipanggil oleh guru di hadapan teman-teman. Kalau itu menurut saya, jadi kita bangun budaya positif mulai sekarang. Bagaimana mulai bisa diterima ini? Semoga saya kepada moderator. Kamu jawabannya sudah memuaskan saya. Nanti dibuatkan dikonsentrasi sama kalau di ruang guru gitu. Sahabat, ada pertanyaan lagi? Sudah, kita pergi. Terima kasih untuk waktu yang diberikan ke Galuh. Banyak sekali yang kita terima hari ini. Tidak mungkin kita punya teman sebagai guru penggerak, menularkan banyak ilmu yang kita, banyak informasi baru yang semulanya kita anggap benar ternyata salah. Jadi banyak ilmu baru yang kita terima. Semoga kedepannya kita bisa mencoba belajar dulu di Galuh, karena kebiasaan saya bertahun-tahun dirubah dalam 1 menit, 2 menit, 1-2 hari itu belum cukup. Jadi kita belajar saling ngeling kacan. Matur nuwun kepada Galuh dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru saya sudah meluangkan waktunya untuk diseminasi dari Bu Galuh hari ini. Terima kasih. Dan Bu Galuh juga dapat terima kasih juga kepada teman-teman untuk waktunya, dan saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan. Kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara sudah berjalan dengan lancar. Matur suwun rawuhe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yang kedua yaitu implementasi budaya positif di kelas 6 dengan membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama murid di kelas untuk memotivasi seseorang dari dalam agar lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Berikut ini adalah foto dokumentasi ketika saya memberikan penjelasan kepada murid-murid saya tentang apa itu keyakinan kelas. Berikut ini adalah dokumentasi ketika saya mendampingi para murid dalam proses merumuskan keyakinan kelas bersama kelompok mereka masing-masing. Dokumentasi berikutnya yaitu para murid memajang hasil keyakinan kelas mereka di depan kelas. Setelah mempelajari budaya positif dan mengimplementasikannya melalui kegiatan diseminasi kepada rekan kerja di sekolah dan membuat keyakinan kelas 6, terjadi perubahan perilaku dari murid kelas 6. Mereka mulai memiliki kesadaran diri dalam menerapkan hal-hal positif di kelas sesuai keyakinan kelas yang mereka susun. Rekan kerja juga mulai menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan bersama murid-murid.
Semoga ke depan sekolah kami menjadi tempat yang nyaman bagi murid dalam belajar. Terima kasih. Semoga video aksi nyata yang saya buat ini dapat membantu Bapak Ibu semuanya di dalam menciptakan budaya positif di sekolah masing-masing. Tuhan memberkati.